Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengenal istilah pelit, cerai, medit, bakhil. Kalau kita lihat secara filosofis, pelit itu merujuk pada konsep kebakhilan atau kegigilan yang tidak saja hanya mengenai harta benda, tetapi juga pada aspek kehidupan yang lain. Kemudian pelit juga bisa diartikan sebagai ketidakmampuan atau keengganan untuk berbagi atau memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain. Tetapi dalam sisi keimanan, yang dimaksud pelit itu menurut keimanan kita sebagai orang muslim, pelit menurut Rasulullah bukan orang yang mencengkeram hartanya emang dibagikan, bukan orang yang enggak mau membagikan hartanya, bukan. Pelit dalam kajian keimanan kita adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah SAW tidak bersolawat kepadanya. Ini orang yang benar-benar sangat pelit. Hal ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilul ladzi min dzukirtu indahu falam yusallu alaihi. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak membaca sholawat kepadaku. Nah, ini hakikat pelit dalam sisi keimanan kita. Dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah pelajaran. Bersolawat kepada Rasulullah, selain juga kita akan mendapatkan syafaat, tetapi ini adalah merujuk kepada keimanan kita, keyakinan kita, kebenaran kita, lisan Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah kita imani, sehingga tatkala disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersolawat kepadanya. Keimanan, kecintaan kita kepada Rasulullah yang pertama. Yang kedua, mencerminkan kecintaan kepada Rasulullah sehingga kita ketaatan apa yang diperintahkan Rasulullah kita laksanakan. Yang ketiga, cermin pada keimanan, keyakinan, keislaman kita benar-benar dalam kehidupan sudah melekat dalam diri kita. Nah, ini sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kondisi apapun, tatkala disebut nama Rasulullah, maka kita seyogyanya bersolawat. Allah juga memerintahkan kita untuk bersalawat dan bersalam kedua Rasulullah, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi Allah dan malaikat bersolawat, kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersolawat kepada Nabi. Jadi
Ini kalau kita merujuk kepada Imam An-Nawawi, beliau berkata, ketika seorang hendak mengucapkan sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah dia menggabungkan antara sholawat dan salam. Janganlah dia membatasi dengan salah satunya. Maka tidak boleh dikatakan Shallallahu Alaihi atau alaihi salam saja. Apa yang dia katakan disimpulkan dari makna yang mulia. Ini yaitu firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hal yang lebih utama adalah hendaklah dikatakan sallallahu alaihi wasallam taslima. Jadi kalau kita bersolawat sekaligus bersalam juga, jadi sallallahu alaihi wasallam taslima. Ini menurut Imam An-Nawawi, tentunya sebagai ulama besar itu sebagai panutan kita juga. Jadi di akhir bulan kelahiran Rasulullah ini kami mengingatkan kembali, janganlah kita menjadi mukmin yang pelit. Kita sebagai umat yang berupaya untuk mengikuti sunnah Rasul, maka yang paling ringan ini, paling ringan bersolawat, gak bermodalkan harta, hanya bermodalkan lisan. Saya kira cukup ini dulu. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.